Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat dimanapun Bapak Ibu guru berada. Perkenalkan, saya Rusyamin dari SD Negeri Timur 05. Saya calon guru penggerak dari angkatan 10 Kota Jakarta Selatan. Kali ini saya tidak sendiri Bapak Ibu. Saya di samping saya ada teman sejawat saya yaitu Pak Rizky dari SD Negeri Timur 05. Beliau adalah guru kelas 5. Nah, baiklah saya akan langsung wawancara observasi dengan Pak Rizky. Assalamualaikum Pak Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Rizky kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan Pak Rizky ya. Begini Pak Rizky, hari ini saya meminta waktunya sebentar nih sama Pak Rizky. Nih Pak, karena kebetulan Pak Rizky hari ini ada jam kosong gitu kan, jadi saya akan mengajak berdiskusi nih sebentar dengan Pak Rizky dalam kegiatan pra-observasi. Oke. Nah, di mana saya akan mengamati proses jalannya pembelajaran yang akan Pak Rizky lakukan di dalam kelas atau sebelum nanti saya melakukan observasi di kelas Pak Rizky mengajar. Nanti saya akan berdiskusi, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke Pak Rizky. Adapun tujuan saya melakukan observasi adalah yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya kegiatan belajar mengajar Pak Rizky di kelas. Oke. Ya, kemudian kenapa kita melakukan diskusi pra-observasi ini? Tujuannya adalah sebagai persiapan awal sebelum Pak Rizky nanti melakukan KBM agar Pak Rizky lebih, kata orang bilang, mengatakan lebih percaya diri dah. Kemudian Pak Rizky juga bisa menyampaikan tujuan pembelajarannya dengan baik, kemudian murid-murid juga nyaman mengikuti pembelajarannya, dan nanti seperti apa bentuk kegiatan pembelajarannya nanti kami akan, ya khususnya saya akan mengobservasi langsung gitu. Ini Pak Rizky ada beberapa nih pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Pak Rizky. Di antaranya adalah yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Nah, menurut Pak Rizky nih, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Pak Rizky capai nanti di kelas? Oke. Yang pengen sampai di kelas ya? Betul, betul. Di kelas itu berdasarkan rancangan pembelajaran saya lakukan di kelas. Ada peserta didik yang akan saya sampaikan di sini juga. Peserta didik itu mampu untuk menganalisis. Betul, menganalisis ya Pak Rus, hubungan antara makhluk hidup ya pada suatu ekosistem atau pada suatu jaringan makanan ya. Nah, untuk pembelajaran ini peserta didik harus lebih bisa mengeksplor, betul. juga menganalisis tentang jaringan makanan dan ekosistem pada makhluk hidup. Baik. Berarti materinya itu kalau tidak salah yang berhubungan dengan harmoni dalam ekosistem Pak Rizky ya? Betul. Nah, kemudian dari tujuan pembelajaran yang ingin Pak Rizky capai, tadi tujuan pembelajaran yang mana nih yang akan Pak Rizky capai itu, yang akan Pak Rizky fokuskan? Yang akan saya fokuskan, yang akan saya fokuskan itu untuk mencapai sebuah tujuan ya. Itu unsur keterampilan. Unsur keterampilan, betul. Di mana peserta didik tersebut akan melakukan aktivitas untuk menemukan hubungan antara makhluk hidup ya pada satu ekosistem. Ya, terus juga dalam bentuk jaringan makanan. Jaringan makanan ya. Baik Pak Rizky. Nah, sekarang saya ingin mengetahui nih rancangan pembelajaran Pak Rizky dari sisi strategi, kemudian model dan metode pembelajaran itu seperti apa yang ingin Pak Rizky terapkan di kelas nih? Oke, untuk strategi pembelajaran yang akan saya terapkan di kelas saya, misalnya di kelas 5 saya itu, saya akan menggunakan strategi berdiferensiasi. Terus juga sedangkan untuk modelnya saya menggunakan model problem based learning. Betul. Problem based learning juga mungkin nanti ada pun metodenya. Saya akan menerapkan metode berkelompok, juga tanya jawab serta penugasan. Ada banyak penugasan ya? Ada penugasan. Baik Pak Rizky, berarti kalau menggunakan model problem based learning atau problem berbasis masalah, itu biasanya tentunya ada sintak-sintak dari PBL-nya itu sendiri Pak Rizky ya. Nah, kemudian Pak Rizky nih,
media apa yang akan Pak Rizky gunakan pada saat proses pembelajaran nanti? Oke, untuk media yang akan saya gunakan dalam pembelajaran tersebut, misalkan salah satu contohnya itu seperti alat tulis, Tulis ya. terus juga lembar kerja mungkin, ada. dan juga Makanya betul. alat-alat untuk mewarnai, seperti itu yang akan Iya. saya sampaikan ke peserta didik. Betul betul. Jadi salah satunya ragam media seperti itu ya, ada Ragam media tulis, seperti itu. lembar kerja dan sebagainya Oke, gitu ya. ya. Kira-kira kapan nih Pak Rizky akan merealisasikan kegiatan pembelajaran ini di kelas berapa? Ya pasti tentunya di kelas 5C gitu kan. Itu di jam berapa dan hari apa itu biasanya? Untuk pelaksanaannya yang mungkin nanti dijadwalkan sesuai jadwal pembelajaran peserta didik. Setelah jadi betul ya, Ya. jadwal berarti ya. Ya, betul. Baik Pak Rizky, saya nanti akan mencatat semua kegiatan dan hal-hal kejadian apa yang terjadi dalam kegiatan pembelajaran nanti di kelas ya Pak Rizky ya. Dan setelah observasi Pak Rizky di kelas, kita akan diskusi lagi nih Pak Rizky ya. Yaitu di pasca observasi. Kemudian nanti juga saya tidak sendiri, itu akan didampingi oleh pengajar praktis saya yaitu Pak Ahmad Ardiansa. Nah kemudian nanti juga pada saat selesai pra observasi, kemudian observasi dan pasca observasi, kita pasti akan melakukan diskusi terus agar melihat nih dari segi kekurangannya seperti apa, perlu ditambahkan apa, masukan-masukan seperti apa, atau misalnya ada kedepannya ingin pembelajaran seperti apa Pak Rizky kepada murid-murid Pak Rizky agar pembelajaran itu lebih menyenangkan lagi gitu Iya. kan, lebih menyenangkan lagi, anak-anak juga senang dan tercapai tujuan pembelajarannya gitu. Nah kira-kira apa yang Pak Rizky rasakan atau dapatkan dari hasil diskusi kita hari ini? Oke, yang saya dapatkan dari hasil diskusi saya bersama Pak Gus Kamin, di sini saya mendapatkan gambaran dalam proses kegiatan belajar mengajar, terus juga bagaimana saya mulainya untuk melakukan kegiatan merancang strategi pembelajaran, terus juga mungkin media apa yang akan saya gunakan, metode apa yang akan saya gunakan agar peserta didik itu nyaman dalam pembelajaran yang saya berikan. Betul. Kurang lebih seperti itu. Ya, memang pasti kalau kita misalnya tujuan pembelajaran kita ingin kita capai, tapi kita tidak didukung dengan hal lainnya, betul. ya tidak mengetahui kebutuhan murid kita, tentu hasil capaian kita itu tidak akan tercapai, gitu kan. Dan murid-murid kita pun pembelajarannya tidak merasa nyaman, jenuh dan sebagainya. Itu pastinya. Baik Pak Rizky, alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih nih atas keluangan waktunya Pak Rizky. Kita berdiskusi hari ini. Sampai ketemu lagi nanti di observasi dan pasca observasi ya Pak Rizky ya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Amin, Ya. amin. Terima kasih. Bersiap, berdoa dimulai. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum pembelajaran saya mau absen dulu. Sekarang tanggal Abi Rizky, Abil Hasan, mana? Sakit ya, Abil? Ahmad Adia, Alvina, Albi Lutfi, Alisa, Ardeta, Bunga Alawiyah, Cindy Aulia, Dava Nail, Dayan Bivali, Dayan sakit ya? Iya. Elsa, Galang Putra, Hafiza Naswa, Julio Alif, Muhammad Jidan, Muhammad Abi Mustafa, Muhammad Bayu Hadi, Muhammad Jenal Arifin, Najwa Farah Putri, Najwa Safia, Putri Rahayu, Raisa Nindya, Raisya Ramadhani, Sakila Dita, Serla Malika, Wafi Farhan. Wafi? Oke. Oke, sebelumnya kita hari ini akan belajar IPAS ya. Kita akan membahas yang namanya tentang ekosistem ya. Terus juga tentang rantai makanan ya. Terus juga tentang habitat atau lingkungan yang dihuni oleh hewan yang ada di lingkungan kita ya. Kelihatan nggak belakang? Oke, harmoni dalam ekosistem. Nah, di sini ada dua suku kata ya, atau ada dua pengertian ya. Ada dua pengertian, yaitu yang pertama adalah harmoni dan yang kedua adalah ekosistem ya. Oke, dari dua pengertian harmoni dan ekosistem ini, itu adalah pengertian yang berkesinambungan atau pengertian yang berkelanjutan ya, dimana nanti kita akan mempelajari tentang apa sih itu harmoni dan apa itu ekosistem. Oke, di sini ada pengertian tentang apa itu harmoni dan apa itu ekosistem.
Ya, kita bahas pengertian yang pertama dulu, yaitu adalah apa sih itu ekosistem? Apa sih itu harmoni? Ya, harmoni adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang keselarasan, atau bisa juga dibilang ilmu yang mempelajari tentang keseimbangan. Keseimbangan tentang apa, Pak? Ya, keseimbangan tentang antara makhluk hidup dan apa? Lingkungan sekitar. Oke. Nah, yang kedua, apa itu ekosistem? Ya, ekosistem adalah suatu sistem yang terdiri dari beberapa organisme hidup, atau bisa juga disebut dengan apa? Biotik, ya, dan juga organisme lingkungan fisik atau abiotik. Jadi kalau ditanya apa sih ekosistem, jadi ekosistem itu adalah ilmu yang mempelajari tentang dua organisme, yaitu organisme biotik dan organisme abiotik. Ya, kalau organisme biotik itu apa? Ayo, organisme yang hidup, contohnya seperti apa? Ya, contohnya seperti makhluk hidup, bisa berupa hewan, juga bisa berupa tumbuhan. Nah, sedangkan abiotik atau lingkungan fisik, yaitu artinya lingkungan di mana makhluk hidup itu tumbuh, atau di mana makhluk hidup itu hidup. Seperti contohnya kalau misalkan harimau kebanyakan hidupnya di hutan. Nah, terus kayak misalkan ikan hidupnya di air atau di laut, ya, atau di lautan. Nah, itu termasuk juga yang disebut dengan lingkungan fisik, ya, di mana hewan tersebut mencari makan, ya, mencari kehidupan dari lingkungan atau tempat asalnya berada. Nah, jadi seperti apa, Pak, hubungan antara harmoni dan ekosistem? Jadi kalau secara kesimpulan, harmoni dan ekosistem itu adalah ilmu, ya, yang mempelajari tentang keseimbangan antara makhluk hidup dengan lingkungannya, antara makhluk hidup dengan rantai makanannya. Ya, jadi kalau makhluk hidup tidak makan, dia akan mati. Nah, gimana caranya makhluk hidup itu bisa mencari makan? Otomatis didukung oleh lingkungan yang baik, lingkungan yang harmonis. Ya, jadi seperti itu. Jadi antara harmoni dan ekosistem itu harus saling berkesinambungan atau keselarasan. Oke, kita lanjut. Ya, ini pengertiannya tadi atau secara ringkasnya antara harmoni dan ekosistem, ya, yang seperti saya tadi bilang, yaitu keseimbangan atau interaksi antara makhluk hidup, ya, atau organisme biotik dengan organisme abiotik atau lingkungan fisik. Jadi kalau ditanya, jadi hubungan antara makhluk hidup dan lingkungannya itu seperti apa sih? Ya, jadi hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya itu adalah hubungan yang harmoni. Ya, seperti itu. Nah, semua itu didukung dengan adanya apa? Dengan adanya kestabilan dan kesehatan lingkungan. Umpamanya kalau singa atau macan hutannya kering, dia nggak bisa mencari makan, ya, dia otomatis tidak akan bertahan hidup. Karena apa? Karena lingkungannya kering, nggak ada makanan yang dimakan, nggak ada air untuk minum, ya, dia hanya pasrah. Nah, itu kan lingkungannya tidak baik. Otomatis si macan ini akan mengalami yang namanya kematian.
Seperti itu. Makanya kita sebagai manusia harus menjaga yang namanya apa? Ekosistem atau keseimbangan lingkungan. Bukan hanya untuk kita, ya. Berdampak nggak Pak buat manusia? Berdampak. Kalau hutan sudah gundul, bencana akan datang, ya. Seperti banjir, tanah longsor, ya. Begitupun juga dengan hewan. Berdampak buat hewan juga. Dia tidak bisa mencari makan di alam liar. Dia tidak bisa mencari rantai makanannya. Begitupun juga dengan tumbuhan. Tumbuhan itu tidak bisa menjaga ekosistem yang ada di hutan. Nah, tugas manusia, ya, tugas kita adalah untuk menjaganya agar kestabilan antara lingkungan dan makhluk hidup itu menjadi stabil atau selaras. Oke. Dan juga terciptanya lingkungan yang sehat. Jangan di hutan banyak sampah. Jangan di laut banyak sampah. Kamu pernah ngeliat nggak di video kalau kura-kura sering makan sedotan? Iya. Nah, itu kan termaksud perusakan ekosistem laut. Kayak misalkan kalau di laut pakai pukat harimau. Tahu nggak pukat harimau? Menangkap ikan dengan zat kimia, dengan cara ngebom. Ya, ngebom di dasar laut itu bisa merusak yang namanya terumbu karang. Terumbu karang itu adalah rumah bagi hewan laut, mau ikan, mau kuda laut, ya, mau kepiting, mau gurita, itu adalah tempat atau rumahnya dia. Kalau rumahnya dia sudah dirusak oleh manusia, dia tidak akan punya tempat tinggal. Anemo laut itu juga termasuk makhluk hidup. Kamu tahu kalau terumbu karang itu adalah makhluk hidup? Ya, terumbu karang itu adalah makhluk hidup. Ketika hewan tersebut terkena parasit, ya, dia berlindung di balik terumbu karang atau anemo, ya, itu tubuhnya dia akan dibersihkan oleh si terumbu karang tersebut. Jadi saling menguntungkan, simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Nah, kalau misalkan ekosistem laut atau di darat itu dirusak, ya, dengan cara pengeboman, dengan cara penggundulan hutan, itu akan merusak yang namanya ekosistem makhluk hidup. Oke. Dan itu tidak terjadi atau tidak akan terjadi lingkungan yang sehat. Seperti itu. Oke. Persepsi di dalam lingkungan terjadi hubungan antara makhluk hidup, ya, dengan lingkungannya. Sehubungan saling ketergantungan antara makhluk hidup dapat berupa hubungan dimakan atau memakan. Ya, ayo perhatikan. Ya, antara dimakan dan memakan. Nah, itu sudah masuk ke jalur yang namanya rantai makanan. Contohnya di sawah, kita melihat tanaman padi dimakan oleh burung. Ya, masing-masing komponen berperan menjaga agar ekosistem tetap hidup. Oke. Nah, tadi kita bahas makan dan dimakan. Seperti apa? Jadi, makan dan dimakan itu sudah hal yang sangat lumrah atau sangat wajar dalam ekosistem kehidupan. Nah, jadi dalam ekosistem antara hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya itu dibedakan menjadi dua. Nah, ekosistem dibedakan menjadi dua. Ya, ekosistem alami, ya, atau yang terbentuk secara alami, dan juga ekosistem secara buatan. Nah, contohnya apa kalau yang alami? Bisa seperti hutan, danau, ya, laut, dan padang pasir. Itu terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Sedangkan yang buatan itu contohnya kayak sawah, waduk, ya, kolam, bisa kolam ikan, dan juga akuarium. Nah, itu jadi ekosistem dibagi menjadi berapa? Dibagi menjadi dua. Ekosistem apa saja? Alam dan buatan. Oke.
Nah, dalam ekosistem itu terdapat beberapa komponen atau bagian. Ya, yang pertama itu ada produsen, yang kedua itu ada konsumen, dan yang ketiga pengurai, serta yang keempat adalah komponen abiotik atau bisa disingkat PKPK. Ya, produsen, konsumen, pengurai, terus komponen abiotik. Kita bahas satu persatu. Oke, komponen ekosistem terdiri dari dua komponen utama. Seperti saya bilang, ada abiotik, termasuk hewan, ada produsen, konsumen, dan juga ada pengurai. Nah, sedangkan komponen abiotik itu adalah faktor non-hidup seperti tanah, air, udara, cahaya, suhu, dan mineral. Nah, kalau ini semua atau komponen abiotik tidak mendukung, ya otomatis komponen biotiknya ini akan punah. Karena apa? Karena komponen abiotiknya tidak sehat. Nggak ada air, suhunya ekstrim, terus udaranya polusi terus. Ya, itu jadi tidak adanya keseimbangan antar makhluk hidup dan tempat tinggalnya. Ini kita lanjut. Nah, interaksi dalam ekosistem itu saling ketergantungan dan juga adanya rantai makanan serta jaring-jaring makanan. Nanti kita akan bahas. Ya, kenapa sih kok ekosistem itu saling ketergantungan? Kalian tahu nggak? Kenapa ekosistem dan makhluk hidup itu saling ketergantungan? Kenapa? Kenapa? Biar seimbang. Ada lagi? Kenapa makhluk hidup dan lingkungannya harus saling ketergantungan? Ayo. Ada yang bisa jawab? Tadi kata si Naswa karena saling apa? Keseimbangan. Ada lagi? Ya, kenapa makhluk hidup dan lingkungannya itu harus saling ketergantungan? Seperti yang saya bilang tadi, bahwa karena saling membutuhkan, hewan membutuhkan makanan, begitupun juga lingkungan tersebut membutuhkan asupan dari si hewan. Ya, asupan dari si hewan itu contohnya kayak misalkan nanti hewan itu mati dan tubuhnya itu membusuk. Nah, dia akan berguna atau berfungsi untuk kesuburan tanah, dan itu diuntungkannya si tumbuhan tersebut. Keseimbangan ekosistem mengacu pada kondisi di mana komponen ekosistem berfungsi secara harmonis dan didominasi satu komponen atas yang lain, yaitu pertama, keseimbangan ekosistem itu dipengaruhi oleh yang pertama itu faktor alam. Ya, faktor alam, perubahan musim, terus terjadinya bencana alam atau perubahan iklim, ini termaksud pengaruh keseimbangan ekosistem. Ya, kalau perubahan musimnya tiba-tiba secara drastis, hewan tersebut belum punya ketersediaan atau kesiapan tubuh untuk menghadapi perubahan musim, otomatis dia akan punah. Nah, yang kedua, faktor manusia. Aktivitas manusia seperti deforestasi, polusi, perubahan penggunaan lahan. Kayak misalkan sekarang di Kutub Utara itu dibangun yang namanya pembangkit tenaga uap, yang dimana pengaruh buat ekosistem hewan di sana itu sangat terganggu. Ya, contoh misalkan kayak di Kalimantan sudah terbangun beberapa fondasi, beberapa lahan dihilangkan dan digusur, yang berakibat hewan-hewan di Kalimantan itu tidak mempunyai tempat tinggal, dan makanan ya yang diperoleh juga sudah tidak ada. Itu karena faktor manusia, seperti itu. Nih, kita lanjut. Nah, gangguan dalam ekosistem
Yang pertama itu pencemaran, ya, perusakan habitat atau invasi spesies asing dapat merusak harmoni ekosistem. Misalkan pencemaran air, ya, pencemaran air itu bisa mengakibatkan hewan di laut itu punah, ya. Terus deforestasi, ya, mengurangi habitat untuk spesies hutan dan mengganggu siklus karbon. Nah, itu adalah pengaruh gangguan dalam ekosistem. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Ayo, tentang ekosistem. Ya? Oke, kita lanjut. Tadi sudah kita bahas konsumen tingkat 1. Ya, sekarang kita bahas ke konsumen tingkat 2. Ya, konsumen tingkat 2 yang tadi saya bilang bahwa konsumen tingkat 2 itu adalah konsumen yang memakan konsumen tingkat 1. Ya. Nah, konsumen tingkat 2 adalah makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 1. Oke. Nah, jadi konsumen tingkat 1, ya, konsumen tingkat 1 itu dimakan atau diburu oleh konsumen tingkat 2. Ya, konsumen tingkat 2 itu hewannya bisa berupa ular tadi, terus juga ada apa? Katak, ya, dan hewan-hewan herbivora lainnya. Ya. Jadi konsumen tingkat 2 itu adalah hewan hewan karnivora karena hewan pemakan daging. Oke, selanjutnya. Nah, konsumen tingkat 3. Konsumen tingkat 3 adalah makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 2. Nah, contohnya hewan seperti burung elang, ya, yang memakan ular. Terus juga apalagi konsumen tingkat 3 contohnya? Burung bangkai. Itu adalah konsumen tingkat 3, yang dimana konsumen tingkat 3 itu adalah memangsa konsumen tingkat 2. Oke. Nah, yang ketiga adalah pengurai. Nah, pengurai itu juga bisa disebut dengan decomposer. Adalah makhluk hidup yang menguraikan zat-zat yang terdapat di dalam tubuhnya. Ya, ayo perhatikan. Nah, setelah hewan itu mati, lama-lama hewan itu akan mengurai atau akan membusuk. Nah, biasanya ketika hewan itu membusuk, di dalam tubuh hewan itu tumbuh yang namanya zat-zat kimia, ya, atau zat-zat yang ada dalam tubuh si hewan. Nanti bisa tumbuhnya jamur, terus bakteri-bakteri pembusukan. Nah, lama-lama hewan tersebut yang hewannya mati itu akan habis. Ya, dimakan oleh siapa? Dimakan oleh bakteri. Nanti zat-zatnya itu diserap oleh tanah. Nah, gunanya itu untuk menyuburkan tumbuhan. Nah, itu yang disebut dengan pengurai. Nah, pengurai membantu penyuburan tanah, misalnya bakteri dan jamur. Yang keempat adalah komponen abiotik. Nah, komponen abiotik adalah benda tidak hidup. Kebalikan dari komponen biotik yang merupakan makhluk hidup. Contohnya komponen abiotik adalah tanah, air, terus juga cahaya matahari. Itu adalah komponen abiotik. Ya, komponen abiotik apa aja? Ayo. Komponen abiotik apa aja? Komponen abiotik yang bisa jawab saya kasih poin. Ayo, yang apa, Bayu? Tanah, air, dan udara. Tepuk tangan buat Bayu.
Ya. Jadi yang disebut dengan komponen abiotik itu adalah komponen seperti udara, air, dan cahaya matahari. Oke, sebelumnya ada yang mau bertanya nggak tentang komponen atau runtutan yang disebut dengan rantai makanan? Nah, sekarang kita masuk ke rantai makanan. Rantai makanan itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Oke. Oke, yang dimaksud dengan rantai makanan adalah perjalanan makanan yang dimakan dengan runtutan tertentu antara makhluk hidup. Jadi yang disebut dengan rantai makanan itu adalah perjalanan mulai dari produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, pengurai, ya, yang nantinya pengurai itu akan membusuk dan muter lagi ke dalam produsen, ya. Nah, ini contohnya. Ini adalah struktur atau perjalanan rantai makanan. Oke, coba kalian perhatikan dulu. Itu adalah struktur atau bentuk dari rantai makanan. Oke, yang pertama, ya, yang pertama itu adalah konsumen. Ya, konsumen itu terdiri dari apa? Ayo, konsumen itu biasanya terdiri dari apa? Ayo, konsumen itu apa tadi? Konsumen adalah memakan produsen. Oke. Terus kalau produsen itu apa? Sebagai penghasil makanan. Nah, terus di sini ada konsumen tingkat 2 dan pengurai. Nah, sekarang saya tanya, ada yang bisa menjelaskan nggak ke depan? Ayo, siapa yang bisa menjelaskan ke depan? Adia. Ayo Adia, mau maju. Adia. Bunga. Ayo. Alisa, Naswa, siapa yang bisa menjelaskan bagian seperti ini? Ayo. Serla. Ayo. Eca, Reza, Alisa, coba Alisa ke depan. Tepuk tangan buat Alisa. Oke, Alisa, coba. Ya, kamu jelaskan gimana terjadinya rantai makanan ini terjadi. Jadi awalnya itu kayak ada ular makan tambah tanaman. Ya, tanaman. Jadi dia makan, di sini makan. Jadi nanti konsumen Ya, yang dimakan ya. Oke. Ya, oke. Pelan. Gimana maksud kamu? Produsen itu apa? Ini kan gini dulu. Ini kan yang pertama. Ini yang kedua. Ini yang ketiga. Kalau runtutannya ya, ini yang keempat. Nah, dari produsen dulu gimana? Produsen tuh kayak yang gitu kan? Ya, produsen itu kan kayak tumbuhan, rumput liar, pokoknya penghasil makanan. Ya, penghasil makanan. Nah, terus Apa kayak ada semacam ulat gitu? ya, ulat itu berarti konsumen tingkat 1. 1. Oke, terus Ada yang konsumen tingkat 2 itu apa? katak. Katak. Oke, ulat dimakan sama katak. Berarti katak itu termasuk konsumen tingkat 2. Terus Nanti katak ini jadi membusuk, nah, dimakan bakteri dan lama mengurai ke tanah. nah, terus udah. Udah, tepuk tangan. Udah bisa, udah. Ada lagi? Coba Adia. Ayo Adia. Tepuk tangan buat Adia. Coba.
Hah? Nggak apa-apa, salah. Nggak salah apa-apain. Ya. Nggak usah, coba kamu jelaskan ke teman-teman kamu maksud bagian kayak gini itu apa? Ya. Produsen itu penghasil makanan. Oke. Contohnya seperti apa? Kayak rumput, Terus? terus apa ya? Ya kayak rumput lah. Tumbuh-tumbuhan. Terus? Nah, terus konsumen satu makan produsen. Oke, konsumen satu itu memakan produsen. Terus? Terus apa ya? Terus ada karnivora, konsumen dua. Oke, jadi konsumen tingkat satu itu hewannya herbivora. Ya, Konsumen tingkat dua itu hewannya karnivora. Lanjut setelah itu? terus terus apa ya? Jadi pengurai di komposer. Terus apa ya? Jadi terus ada jambu. Oke, jadi itu penjelasan dari Adia. Beri tepuk tangan buat Adia. Ya. Oke. Dari kedua teman kamu, ya sudah betul penjelasannya. Ya, sudah betul penjelasannya tentang runtutan dari rantai makanan. Ya, ada produsen. Ya, nah si produsen ini dimakan oleh konsumen tingkat satu, yang dimana hewan konsumen tingkat satu itu adalah hewan herbivora. Nah, terus konsumen tingkat satu dimakan oleh konsumen tingkat dua. Hewan konsumen tingkat dua itu adalah hewan karnivora. Baru dari konsumen tingkat dua ini, kalau tidak ada pengurai atau tidak ada yang memangsa lagi, ibaratnya raja terakhir, dia akan mati. Nah, bangkainya itu disebut dengan pengurai, yang dimana bisa menjadi penyubur tanah. Oke. Oke, kita lanjut. Nah, sama seperti ini. Ini adalah siklus dari rantai makanan. Ya. Kayak misalkan yang ada di depan ini adalah apa? Oh, yang depan ini produsen. Ya, yang di depan ini adalah produsen. Ya. Nah, terus yang kedua ini adalah konsumen tingkat. Oke, saya tulis konsumen. Konsumen satu. Ya. Terus yang ketiga konsumen tingkat dua. Konsumen dua. Nah, yang ketiga ada ular, ada elang, ada burung hantu. Itu adalah konsumen tiga. Nah, ketika konsumen tingkat tiga sudah tidak ada yang diburu, ya, ketika konsumen tingkat tiga nggak ada yang diburu, dia akan mengalami kematian. Entah itu usia, entah itu bertengkar atau segala macam dengan hewan lainnya, ya. Nah, setelah tidak ada hewan yang memburu konsumen tingkat tiga, dia akan mengalami yang namanya penguraian, ya, yang dimana nanti bangkainya ini malah balik lagi ke produsen, seperti itu. Ya, karena menyuburkan tanah, betul. Oh, sudah pos. Stop. Oke, kita lanjut. Nah, jaring-jaring makanan. Nah, di sini nanti saya tugaskan untuk secara berkelompok mengerjakan atau membuat jaring-jaring makanan.
Oke. Sebelumnya saya jelaskan dulu. Nah, kenapa sih di dunia atau di tempat makhluk hidup khususnya, kenapa harus ada yang namanya jaring-jaring makanan? Ada yang tahu? Nah, kenapa di dunia ini ada yang namanya jaring-jaring makanan? Apa? Biar seimbang. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada makanan tidak bisa itu. Saling membutuhkan. Oke. Jadi utamanya dalam adanya rantai makanan itu adalah saling membutuhkan, ya, antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup lainnya, ya, saling membutuhkan. Dalam ekosistem, terutama ekosistem yang cukup besar, berisi banyak komponen-komponen biotik, ya. Hal ini menyebabkan produsen bisa dimakan oleh lebih dari satu konsumen. Ya, produsen bisa dimakan lebih dari satu konsumen. Begitu juga dengan predator. Predator juga bisa memangsa lebih dari satu jenis hewan per harinya. Kayak misalkan buaya atau singa, dia bisa memburu 5 atau 6 buruan dalam satu hari. Dari pagi sampai malam itu dia hanya berburu. Kecuali misalkan, nah ya kalau dia sudah kenyang, nah dia tidak akan berburu lagi. Ya. Bahkan ada yang satu hari itu memburu hanya 2 hewan buruan. Ya, apabila kalau hewan buruannya itu besar dan bisa mengenyangkan, biasanya hanya 1 kali berburu. Lalu bagaimana proses rantai makanan bisa terjadi pada ekosistem? Ya, kita pelajari kenapa bisa terjadi rantai makanan dalam ekosistem. Nah, kalau kalian lihat di sini ada contoh dari rantai atau jaring-jaring makanan. Oke. Yang pertama, ini ada produsen, di mana produsen itu dihasilkan oleh bunga. Ya. Oke. Jadi jaring-jaring makanan itu nggak dalam skala besar. Tahu nggak kalau dalam skala besar? Kalau dalam skala besar misalkan kambing makan rumput, terus kambing itu diburu oleh singa, singa itu diburu oleh siapa? Nah, itu dalam skala besar. Ternyata dalam skala serangga itu juga ada komponen atau jaring-jaring makanan, ya, dalam kehidupan serangga. Nah, ini kan termasuk kehidupan serangga. Yang pertama itu bunga sebagai produsen, ya, bukan bunga itu, ya. Nah, bunga itu diburu oleh kupu-kupu, yang dimana kupu-kupu tersebut mengambil saripati dari bunga tersebut, ya. Nah, kupu-kupu tersebut menjadi konsumen tingkat 1 karena dia memakan atau memangsa dari si bunga. Nah, si konsumen tingkat 1, si kupu-kupu tersebut diburu oleh laba-laba, yang dimana laba-laba tersebut ada konsumen tingkat 2. Ya, konsumen tingkat 2 kalau dibagi menjadi 2 rantai makanan. Ini rantai makanan yang pertama dan ini rantai makanan yang kedua. Paham? Jadi yang arah panah ke sini kan rantai makanan yang pertama, arah yang ke sini rantai makanan yang kedua. Ya. Jadi kupu-kupu ini bisa dimangsa oleh si laba. Oke. Itu konsumen atau rantai makanan yang pertama. Rantai makanan yang kedua, ya, semut juga termasuk hewan herbivora. Ya. Jadi bunga tersebut dimangsa oleh semut.
yang dimana semut nanti dimangsa oleh si kumbang. Ya. Nah, nanti si kumbang tersebut dimangsa lagi oleh si laba. Nah, sekarang saya tanya, dari gambar di depan, rantai makanan yang pertama mengalami beberapa proses. Ayo, pada rantai makanan yang pertama itu mengalami berapa proses sampai ke konsumen terakhir? Berapa? Dua. Ada yang jawab dua, siapa? Yang jawab 3 proses. Oke. Yang jawab 4? Yang jawab 1? Ada? Oke. Pada jaring makanan yang pertama itu mengalami 2 proses. Ya, 2 proses konsumen makanan. Ya. Yang pertama ada konsumen tingkat 1 yaitu si laba-laba, yang kedua laba-laba. Konsumen tingkat 2 yaitu kupu-kupu. Ya, yang konsumen tingkat terakhirnya adalah si laba. Nah, kalau jaring makanan yang kedua berapa mengalami proses? Yang jawab 3. Yang jawab 3 mengalami proses, yang jawab 2. Yang jawab 1. Jadi yang jaring makanan yang kedua ini mengalami 3 proses, ya, rantai makanan. Oke, yang pertama itu semut dimakan sama si kumbang, lalu si kumbang itu dimakan oleh si laba. Seperti itu. Perhatikan jaring-jaring makanan di atas. Ada berapa rantai makanan di sana? Ada berapa? Ada 2. Yang pertama sebelah sini, yang kedua sebelah yang di bawah. Oke. Jika kalian perhatikan, laba-laba bisa berperan sebagai konsumen tingkat 2. Nah, konsumen tingkat 2-nya itu pada rantai makanan yang pertama. Ya, ini bisa jadi konsumen tingkat 2 pada rantai makanan yang pertama. Ini bisa jadi konsumen tingkat 3 pada yang kedua. Jadi peran si laba-laba ini bisa menjadi konsumen tingkat 2 di rantai makanan yang pertama dan konsumen tingkat 3 di rantai makanan yang kedua. Jadi ada 2 peran nih si laba-laba. Ya, konsumen pertama dan konsumen yang konsumen kedua dan konsumen yang Oke. Ada yang ditanyakan? Oke. Sekarang tugas kamu adalah membuat jaring-jaring makanan sesuai dengan kelompoknya, pakai buku gambar dan kamu tulis, ya, keterangan siapa yang menjadi produsen, siapa yang konsumen 1, konsumen 2. Ya, nih kayak gini bentuknya. Kurang lebih seperti ini. Ya. Nah, tugasnya seperti itu. Kamu tulis. Iya, sebentar. Boleh. Kamu gambar, buku gambar, terus kamu tulis keterangannya, terus kamu nanti bisa berdiskusi dengan teman kelompok kamu. Paham?
Oke, itu tadi pembahasan tentang rantai makanan, terus juga tentang ekosistem, ya, harmoni dalam ekosistem. Terus juga tadi saya sudah menjelaskan apa itu produsen, konsumen 1, konsumen 2, sampai ke pengurai. Terus juga jenis-jenis hewan, ya, ada herbivora, ada karnivora, dan juga ada omnivora. Oke, sekian pembelajaran IPAS hari ini, semoga selalu bermanfaat. Semoga apa yang diberikan dapat kalian cerna dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sehat selalu Bapak Ibu guru hebat dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan saya Rusyamin, CGP Angkatan 10 Kota Jakarta Selatan dari SDN Cilandak Timur 05. Di pertemuan yang lalu saya sudah melaksanakan pengamatan langsung atau observasi terhadap kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan rekan saya, yaitu Bapak Muhammad Rizky Fajar di kelas 5C. Baiklah Bapak Ibu guru hebat semuanya, kita langsung saja memulai kegiatan pasca observasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Rizky. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Rizky hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan Pak Rizky ya. Alhamdulillah Pak Rizky, kita bertemu lagi di kegiatan pasca observasi. Setelah kita melalui beberapa tahapan dari mulai pra observasi, kemudian observasi, dan sekarang kita melanjutkan di kegiatan terakhir, di tahapan terakhir, yaitu tahapan pasca observasi, di mana tujuan dari pasca observasi ini adalah saya ingin mengajak ngobrol Pak Rizky banyak hal, terutama di kegiatan yang sudah Pak Rizky laksanakan di pertemuan sebelumnya, itu pembelajaran IPAS di kelas 5C, yang kebetulan di kelas Pak Rizky sendiri ya. Nah, sebelum saya menyampaikan beberapa pertanyaan atau catatan yang saya catat pada saat observasi kemarin di kelas Pak Rizky, yaitu di kelas 5C, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Pak Rizky. Boleh ya Pak Rizky ya? Boleh, silakan Pak. Baik Pak Rizky, langsung saja pertanyaan yang pertama. Bagaimana perasaan Pak Rizky setelah melaksanakan pembelajaran IPAS di kelas 5C kemarin? Oke, Alhamdulillah pembelajaran IPAS kemarin di kelas saya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah sesuai ya. dengan rancangan pembelajaran yang saya terapkan. Betul. Terus juga masih ada beberapa yang harus diperbaiki mungkin. Betul. Jadi memang harus ada yang diperbaiki Ya, karena ada beberapa yang belum sempurna menurut Pak Rizky ya. Jadi kemudian bagaimana perasaan Pak Rizky pada saat pembelajaran tersebut, dihadiri adanya saya, kemudian dipantau oleh supervisor, itu menurut perasaan Pak Rizky itu bagaimana? Perasaan yang saya dapatkan itu pertama tegang Pak. Tegang, ya. Padahal santai aja kan, Santai biasa. santai. Iya. Ngajar remnya juga biasa. Betul. Beda. Agak beda ya? Iya, disampaikan disaksikan langsung oleh supervisor juga. Dan juga agak sedikit gugup juga Pak. Ada gugup, iya. Pembelajaran tersebut, namun alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Secara keseluruhan berjalan lancar Pak Rizky ya. betul. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak Rizky, ceritakan kembali nih terkait proses pembelajaran IPAS yang sudah Pak Rizky lakukan kemarin di kelas 5C itu bagaimana? Untuk pembelajaran IPAS yang saya terapkan di kelas, ya, alhamdulillah sudah sesuai dengan perencanaan yang saya buat dengan belajar, terus juga dengan tujuan metode pembelajaran berdiferensiasi dan melaksanakan tugas-tugas kelompok, terutama Pak itu dengan berdiferensiasi proses. Kemudian
Diterapkannya juga metode based learning, yang dimana saya membebaskan anak-anak untuk aktif, Betul. terus juga anak bisa berpikir kreatif, terampil, Iya, iya. walaupun apa ya, ada beberapa anak juga yang belum bisa, tapi kemudian stigma itu berjalan dengan lancar. Berjalan dengan lancar Iya. ya. Memang kalau dari catatan saya kemarin pada saat observasi, Pak Rizky sudah menjalankan dengan baik. Walaupun memang tadi kata Pak Rizky ada beberapa yang harus disempurnakan, gitu kan. Tapi perencanaan Pak Rizky pada saat observasi yang dikatakan pada saat observasi itu sudah dilaksanakan dengan baik. Kemudian terkhususnya dengan sintak-sintaknya itu peserta didik sudah diajak berdiskusi, Iya. kemudian melaksanakan kerja kelompok dan ada evaluasi juga, gitu kan. Jadi sudah tersampaikan. Kemudian pertanyaan selanjutnya nih Pak Rizky terkait hambatan-hambatan nih. Oke. Ya, hambatan-hambatan yang dirasakan, kemudian yang masih ditemukan atau terjadi ketika pembelajaran kemarin tuh apa saja hambatannya? Oke, untuk hambatan ada ya beberapa hambatannya, apalagi pas observasi kemarin, Betul, betul. saya sedang sibuk dengan pengurusan KKI. Betul. Terus juga di hari yang sama juga ada beberapa guru yang sedang diobservasi oleh kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Terutama hambatannya itu ada di saya, Pak. Betul. Nah, di saya itu jadi harus menunggu apa ya? Karena kan kita belajar menggunakan yang namanya proyektor. Itu harus bergiliran juga. Oh, bergantian ya. Bergiliran juga menggunakan proyektor, juga ada hambatan laptop saya lemot, Nah, jadi yang iya, itu iya. bisa apa ya, membuat pembelajaran itu kurang efisien. Efisien, Ya, jadi kan seperti terhambatnya seperti itu ya. Betul sekali. Nah, baik Pak Rizky tadi sudah sampaikan hambatan-hambatannya. Nah, selain hambatan yang tadi disampaikan dari mulai proyektor, kemudian yang secara bergantian dengan rekan-rekan guru yang lain, apalagi apa namanya, ada Observasi. kegiatan observasi Ya, betul. atau penilaian kinerja guru oleh kepala sekolah sama wakil kepala sekolah. Ada nggak hambatan yang dari peserta didiknya langsung? Oh, dari peserta didik itu ada, Pak. Ada. Masih banyak. Bahkan ada yang masih malu-malu Nah, itu. menyampaikan pendapatnya, sehingga hanya ada beberapa peserta didik yang mampu menyampaikan pendapatnya. Dan itu pun peserta didik yang aktif, Pak. Oh, yang aktif. Tadi aktif, sedangkan yang tidak aktif itu ya mereka santai mengikuti pembelajaran. Seperti itu. Jadi keaktifan peserta didik itu tidak menyeluruh ya, bisa dikatakan Iya, seperti tidak itu ya, menyeluruh, betul. tidak menyeluruh. Terus memang ketika saya amati juga pada saat observasi itu ada beberapa yang memang aktif, yang terlihatnya memang peserta didik tersebut sudah terbiasa, gitu kan, sudah terbiasa berpendapat, gitu kan, mengungkapkan pendapatnya dibandingkan dengan teman-teman yang lain, gitu ya. itu dia. Nah, memang terkait hambatan-hambatan tadi, apa sih yang menjadi alasan hambatan tersebut bisa terjadi kalau menurut Pak Rizky pribadi itu bagaimana? Oke, kalau menurut saya pribadi ya, kalau menurut saya pribadi itu lambatnya hambatannya, terutama pada diri saya. Yang tadi saya sampaikan, kurangnya persiapan ketika pembelajaran, terus juga masih membatasi peserta didik untuk berpendapat, dan saya di situ mencari peserta didik yang aktif gitu, Pak, untuk Betul. berpendapat, sedangkan yang tidak aktif berinteraksi ya mereka biasa saja, gitu. Jadi kalau menurut saya Pak Rizky itu bersifat menawarkan, kan, betul, ya? ya, betul. Menawarkan bukan menugaskan, Menugaskan. secara keseluruhan. Jadi bahwa peserta didik yang terbiasa berpendapat saja yang aktif, gitu kan, sedangkan yang lain yang tidak terbiasa berpendapat ya mungkin Santai. kalau tidak disuruh oleh kita mungkin nggak Tidak akan akan berpendapat, berpendapat, gitu ya. betul sekali. Nah, dari hambatan-hambatan yang tadi Pak Rizky sampaikan, solusi apa nih yang menurut Pak Rizky harus disiapkan atau rencanakan untuk meminimalisir atau menjaga supaya tidak terjadi lagi hambatan-hambatan tersebut? Nah, solusi dari saya ya, solusi dari saya itu di mana saya akan memberikan kesempatan pada peserta didik yang lain, yang terutama yang tidak yang kurang aktif lah istilahnya di kelas itu, untuk mereka bisa berpendapat ya semampunya lah, semampu mereka untuk berpendapat. Kemudian juga mulai dari menyikapi saya
menggunakan metode atau perangkat-perangkat lainnya kayak misalkan proyektor, terus juga laptop yang proper untuk mengkondisikan supaya belajar itu lebih efektif, Pak. Karena Betul. masalahnya di situ kemarin itu. Baik Pak Rizky, jadi persoalannya kan tadi sudah salah satunya mempersiapkan media pembelajaran ya, apalagi media yang digunakan juga dipakai oleh guru yang lain, gitu. Karena ya dengan terbatasnya media pembelajaran di sekolah ini mungkin kan pada saat digunakan guru yang lain kita harus menunggu kan gitu. Ya istilah katanya kita harus berlomba-lomba untuk meminjam proyektor kepada pihak TU yang memang dipertanggungjawabkan untuk menyimpan atau memegang proyektor tersebut gitu kan sebagai salah satu aset di sekolah. Memang sih itu menjadi hal yang sebetulnya bisa jadi hambatan buat kita gitu. Tapi kan segala sesuatunya kita kembali lagi kepada kita menyikapinya gitu ya. Nah, karena Pak Rizky sudah menyampaikan beberapa solusi, kira-kira kapan nih Pak Rizky akan memulai kegiatannya atau istilah katanya tuh action apa sih action untuk memperbaiki hambatan-hambatan tadi yang di kelas pada saat pembelajaran kemarin itu? Insya Allah rencana yang akan saya perbaiki di kemudian hari mungkin dengan mata pelajaran yang berbeda, atau juga melaksanakan beberapa solusi yang tadinya menghambat jadi bisa lebih lancar lagi. Amin. Pada saat pembelajaran di kelas, khususnya di kelas saya di kelas 5C, sebagai hasil evaluasi dari pertemuannya kemarin gitu Pak. Amin mudah-mudahan diberikan kelancaran mudah Pak Rizky ya. Amin. Baik Pak Rizky, sangat luar biasa sekali apa yang Pak Rizky laksanakan kemarin sesuai dengan yang saya amati. Dan hasil pembicaraan kita pada saat observasi, alhamdulillah semuanya ada sesuai yang disampaikan dengan Pak Rizky. Kemudian pada saat memulai tujuan, kemudian strategi yang disampaikan, juga ada metodenya gitu kan, ada konten dan ada prosesnya gitu. Cuma memang ada beberapa hambatan yang tadi Pak Rizky sampaikan dan Pak Rizky juga sudah mendapatkan solusinya, gitu kan. Dan mudah-mudahan apa yang sudah Pak Rizky siapkan, kemudian yang menjadi solusinya tersebut itu menjadi perubahan positif lah untuk pembelajaran kedepannya. Kemudian apa yang sudah dijalankan, anak-anak juga bisa mengikuti pembelajaran dengan menyenangkan gitu kan, aktif semuanya gitu, dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang Pak Rizky sampaikan gitu. Baik Pak Rizky, itu saja pertanyaan yang ingin saya tanyakan hari ini kepada Pak Rizky. Saya ucapkan terima kasih karena Pak Rizky sudah bersedia meluangkan waktunya dan mau bersamai saya saat bersedia pada saat observasi, kemudian observasi, dan terakhir hari ini kegiatan fase observasi. Itu saja kegiatan fase observasi hari ini. Pak Rizky terima kasih. Sama-sama. Mudah-mudahan niat dan tujuan Pak Rizky itu bisa sekali lagi diberikan kemudahan dan kelancaran gitu kan. Anak-anak juga sekali lagi pembelajarannya bisa mengikuti pembelajarannya yang sangat menyenangkan. Itu aja, terima kasih Pak Rizky ya. Sama-sama Pak Rizky. Ketemu lagi nanti di lain waktu. Oke.